Humor, komedian, sebagaimana titik-titik dan titik-titik. A. Klimaks drama. B. Memori amnesia. C. Perceraian pernikahan. D. Heroisme epos. E. Sintaksis kata. Oke, silakan langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar dan tulis kata kuncinya itu apa. Oke, silakan yang sudah bisa melihat soal ini langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Jadi ternyata untuk soal ini kata kuncinya itu adalah diciptakan atau menghasilkan. Jadi humor itu diciptakan oleh komedian dan jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, di mana heroisme itu diciptakan oleh epos, di mana epos itu adalah cerita kepahlawanan, syair panjang yang menceritakan riwayat perjuangan seorang pahlawan atau wiracarita. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah heroisme dan epos. Oke. Di mana epos ini di sini dijelaskan ya tadi cerita kepahlawanan seperti itu. Penjahat, norma, sebagaimana titik-titik dan titik-titik. A. Murtad, aliran. B. Tersangka, saksi. C. Hakim, kasasi. D. Terpidana, hukum. E. Pembunuh nyawa. Oke, silakan langsung kerjakan soal ini. Langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Kerjakan dengan cepat. Sudah pada banyak yang jawab ya untuk soal ini. Kita langsung bahas saja. Coba tulis menurut kalian ini kata kuncinya itu adalah apa? Sekarang kita kerjakan saja soal ini. Jadi benar ya, kata kuncinya itu adalah melanggar. Jadi penjahat melanggar norma. Kemudian jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang D. Terpidana itu melawan hukum. Di mana mungkin tambahan kosakatanya itu adalah di sini ada kata kasasi. Di mana kasasi itu artinya menurut KBBI adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim. Putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Ini terkait dengan arti kasasi. Modern, tradisional, sebagaimana A. Roket, rudal. B. Ferrari, Fiat. C. Pesawat, sepeda motor. D. Mobil, pedati. E. TV, VCD player. Oke, silakan langsung kerjakan soal ini dengan secepat mungkin. Silakan langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi untuk soal ini harus betul-betul difokusin terlebih dahulu sebelum kita berlanjut ke soal yang selanjutnya. Kadang-kadang mungkin kita berpikir bagaimana sih mencari kata kunci yang menghubungkan antara kedua kata yang pada analogi pasangan yang pertama ini. Misalkan apa sih kata yang menghubungkan antara modern dan tradisional? Ternyata kita juga bisa menghubungkan antara kata modern ini dengan menyeberang kata yang ada di sini. Dengan kata yang ada pada pasangan analogi berikutnya. Kita juga ternyata bisa seperti itu gitu. Ini harus betul-betul difokuskan di poin ini. Karena bisa jadi kita itu harus mencari kata kunci yang menyeberang di antara kata modern ini dengan kata yang ada di titik-titik ini. Kemudian kata tradisional ini dengan kata-kata yang ada di akhir ini. Dan ternyata kata kuncinya itu adalah contoh dari transportasi modern adalah mobil. Kemudian contoh dari transportasi tradisional adalah pedati. Di mana memang pedati itu adalah seperti gerobak ya. Artinya itu gerobak gitu. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D. Karena tadi ya ingat untuk soal ini triknya itu adalah kita itu menyeberang kata modern ini dikorelasikan dengan kata yang berada di sini. Kemudian kata tradisional ini dikorelasikan dengan kata yang ada di sini. Oke, seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D. Umum, lazim, sebagaimana titik-titik dan titik-titik. A. Kurus, gemuk. B. Langsing, ramping. C. Lapar, haus. D. Garam, asin. E. Cinta, tinta. Oke, silakan. Buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Kita langsung bahas saja. Jadi memang kata kuncinya itu adalah sinonimnya. Karena ternyata kata lazim ini memiliki arti yaitu sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan, ataupun sudah umum. Maka dari itu di sini umum, kemudian lazim juga artinya adalah umum. Maka ini adalah sinonimnya atau persamaan katanya. Dari kelima opsi ini tentu saja yang paling tepat adalah jawaban yang B. Di mana langsing itu persamaannya adalah ramping. Oke. Karnivora singa sebagaimana titik-titik dan titik-titik. A. Reptilia buaya. B. Manusia omnivora. C. Herbivora sapi. D. Omnivora harimau. E. Herbivora omnivora. Oke, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar jika kalian sudah bisa melihat soal ini. Kemudian tulis juga terkait dengan kata kunci. Apa sih kata kunci yang bisa menghubungkan dari soal ini? Kita bahas ya kalau misalkan sudah banyak yang pada jawab. C. Wah, udah pada jawab C ya. Terkait dengan soal ini, karnivora dan singa, tentu saja kita harus betul-betul mengetahui definisi daripada karnivora itu sendiri. Mungkin kalian ada yang belum tahu terkait dengan karnivora itu. Kata kuncinya itu adalah
Salah satu jenis hewan karnivora adalah singa. Maka dari itu, tentu saja jawaban yang paling tepatnya itu adalah C. Salah satu jenis herbivora itu adalah sapi. Kenapa? Karena memang sapi ini adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Maka tentu saja jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Kemudian omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Kemudian herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan, seperti itu. Belajar, pandai, sebagaimana titik-titik dan titik-titik. A. Cetak, kertas. B. Berpikir, arif. C. Potret, kamera. D. Litografi, batu. E. Cetak, tinta. Oke, silakan langsung buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, sudah pada banyak yang jawab ya. Kita langsung saja bahas soal ini. Nah, kata kunci untuk soal ini adalah tentu saja akan menyebabkan. Maksudnya adalah belajar akan menyebabkan pandai. Tentu saja berpikir akan menyebabkan arif. Mungkin beberapa dari kalian tidak mengetahui makna arif ini apa. Di sini dijelaskan menurut KBBI, arif itu artinya bisa bijaksana, cerdik, dan pandai ataupun berilmu. Tentu saja kalau misalkan kita terus berpikir, kita bisa menjadi orang yang cerdik, orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang pandai. Maka tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Karena kata kuncinya itu adalah akan menyebabkan, seperti itu. Motor, bensin, sebagaimana titik-titik dan titik-titik. A. Kuda dan kaki kuda. B. Pesawat terbang aftur. C. Pedati kuda. D. Handphone listrik. E. Tape mobil, adaptor. Oke, silakan kalau kalian sudah bisa melihat soal ini, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan tulis apa sih kata yang paling benar untuk menghubungkannya. Wah, udah pada langsung jawab ya, 3B, 3B, 3B. Oke, kita langsung aja bahas soal ini. Tentu saja memang benar, kata kuncinya untuk menjawab soal ini adalah bahan bakarnya. Jadi motor, bahan bakarnya itu adalah bensin. Maka yang paling tepat adalah pesawat terbang, bahan bakarnya itu adalah aftur. Di mana aftur ini adalah bahan bakar untuk pesawat terbang, seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B, oke? Masif, padat, sebagaimana muskil dan titik-titik. A. Pasti. B. Rumit. C. Dahsyat. D. Berhasil. E. Mustahil. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, kerjakan terlebih dahulu soal ini. Tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, sekarang kita bahas aja ya. Bahwa terkait dengan soal analogi itu, ada soal sinonim antonimnya. Maka dari itu kita juga harus betul-betul memahami pembendaharaan kata yang sangat banyak. Di sini ada kata-kata masif. Tentu saja kata masif ini menurut KBBI artinya ada 4, bisa utuh dan padat, di dalamnya tidak berongga. Kemudian bisa juga kuat, kukuh, bisa juga artinya adalah murni, bisa juga artinya sangat luas. Kemudian untuk muskil ini artinya itu adalah sukar, sulit atau pelik. Maka dari itu karena memang arti dari masif ini salah satunya adalah padat, maka padat sebagaimana padat berarti ini kan sinonimnya. Kemudian muskil ini ternyata artinya adalah sukar, sulit atau pelik. Maka tentu saja sinonimnya adalah B, yaitu rumit. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B, yaitu rumit. Peduli, acuh, sebagaimana, pintar, bodoh. B. Besi, pandai. C. Yakin, berharap. D. Mencintai, menyakiti. E. Galau, gamang. Oke, silakan langsung kerjakan dengan cepat. Langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Mana jawaban yang paling tepat? Oke, silakan jawab secepat mungkin ya untuk soal ini. Tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, di sini untuk menjawab soal ini kalian harus betul-betul hati-hati nih. Ini ada kosakata yang betul-betul sering kita pahami, ternyata kosakata tersebut salah. Ternyata arti dari kata acuh itu menurut KBBI adalah peduli. Mungkin kalian berpikir di sini juga saya melihat ada banyak yang menjawabnya adalah yang A, karena mungkin berpikir bahwa acuh itu artinya tidak peduli. Ternyata kalau misalkan kalian berpikiran acuh itu artinya tidak peduli, itu adalah pemikiran yang salah. Acuh itu sebetulnya menurut KBBI artinya adalah peduli. Maka dari itu, acuh ini peduli dan ini adalah peduli, berarti ini adalah sinonimnya. Maka tentu saja kita harus mencari dari kelima opsi ini mana sih yang betul-betul sinonim antara kedua katanya. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E, galau dan gamang. Di mana gamang ini artinya adalah merasa takut, ngeri, serta khawatir ketika melihat ke bawah dan sebagainya. Artinya gamang ini adalah mirip-mirip seperti dengan galau. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E. Ingat ya, acuh itu artinya peduli, bukan artinya tidak peduli. Itu harus betul-betul diingat. Bisa jadi soal ini akan keluar di soal tes CPNS 2021. Alang-alang, gulma, sebagaimana bintang dan titik-titik. A. Antariksa. B. Tata surya. C. Awan. D. Galaksi. E. Planet. Oke, silakan. Jika kalian sudah bisa melihat soal ini, kerjakan dengan cepat. Tulis jawabannya di kolom komentar. Kita harus tahu apa sih arti alang-alang, apa sih arti dari gulma,
Apa arti dari antariksa, tata surya, awan, galaksi, planet? Kita bahas aja langsung sekarang soalnya. Jadi ternyata alang-alang itu artinya adalah rumput yang tingginya dapat mencapai 1 meter. Kemudian gulma itu menurut KBBI artinya tumbuhan yang termasuk bangsa rumput. Kemudian bintang itu adalah benda langit yang memancarkan cahaya. Di sini dijelaskan arti yang keduanya adalah planet atau gugusan planet. Maka dari itu karena di sini arti dari alang-alang adalah rumput yang tingginya dapat mencapai 1 meter. Kemudian gulma itu termasuk juga tumbuhan yang termasuk bangsa rumput. Berarti kan alang-alang dan gulma ini termasuk sama-sama rumput atau sejenis rumput gitu ya. Maka di sini mungkin kata yang menghubungkannya itu adalah bintang itu yang sejenis dengan bintang itu seperti apa. Dan di sini menurut KBBI ternyata arti dari bintang itu bisa juga diartikan sebagai planet. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah planet, yaitu jawaban yang E. Oke, jadi pembahasannya seperti itu. Lalu kita bahas saja ya, apa sih antariksa itu? Ternyata antariksa ini menurut KBBI adalah bagian alam semesta yang berada di luar atmosfer bumi. Kemudian tata surya itu adalah tatanan yang terdiri atas matahari sebagai pusat peredaran 9 planet, membentuk suatu fisik karena gravitasi matahari. Kemudian terkait dengan galaksi adalah tata surya dan kabut-kabut biasanya terdiri atas beratus-ratus bilion bintang dan banyak sekali kabut. Oke, jadi tambahannya adalah seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E. Lalu yang berikutnya diketahui ada pasangan kata yang memuat nama-nama hewan, di mana jika diperhatikan di sini hubungannya adalah kata pertama itu memangsa kata yang kedua, di mana elang memangsa kelinci, kemudian ular memangsa kata, singa memangsa rusa, belalang memangsa kupu-kupu, ini salah, terenggiling memangsa semut, ini benar. Sehingga yang berbeda dengan yang lain adalah pasangan kata belalang dan kupu-kupu. Pilihan yang B. Untuk soal selanjutnya, kita gunakan analogi antara roda dan kaki. Motor punya 2 roda dan ayam punya 2 kaki. Bus punya 4 roda, gajah punya 4 kaki. Kemudian becak punya 3 roda dan kerbau punya 4 kaki. Sepeda punya 2 roda dan bebek punya 2 kaki. Mobil punya 4 roda dan kambing punya 4 kaki. Sehingga yang berbeda dengan yang lain adalah yang ini. Tidak sama keduanya. Sehingga jawaban yang tepat yang berbeda adalah becak dan kerbau. Pilihan yang A. Soal selanjutnya diketahui ada 5 pasangan kata seperti ini. Kita diminta untuk menentukan manakah yang berbeda dengan yang lain. Jika diperhatikan di sini, kata pertama dan kata kedua ini dihubungkan dengan kata kedua merupakan bangunan yang ada di kata pertama, di mana bangunannya di sini bentuknya seperti rumah. Di mana pasangan kata pertama ini sesuai, yaitu surau itu bangunan di pesantren. Kemudian gubuk itu bangunan di sawah. Kemudian villa itu bangunan di gunung. Resort itu bangunan di pantai. Sedangkan yang tidak sesuai adalah kolam itu bangunan di hotel. Meskipun kolam ada di hotel, tapi kolam bentuknya tidak seperti rumah. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang D. Pada soal selanjutnya diketahui pasangan kata ini, di mana yang sebelah kiri ini adalah ilmu, dan yang di kanan ini adalah objek kajiannya. Kita periksa masing-masing. Yang pertama, neurologi itu membahas saraf. Ini benar, neuro itu artinya saraf. Kemudian, hidrologi membahas air. Ini juga benar, hidro artinya air. Kemudian, kardiologi membahas otot. Ini salah, karena seharusnya membahas tentang jantung. Kardio itu jantung. Lalu, etnologi itu membahas suku. Ini benar. Etno itu sama saja dengan etnis dan itu sejenis dengan suku. Lalu geologi membahas tanah atau bumi. Ini juga benar. Sehingga yang berbeda dengan yang lain adalah pilihan yang E. Kardiologi
membahas otot karena ini salah. Lalu yang berikutnya diketahui pasangan kata ini, di mana jika diperhatikan di sini, hubungannya adalah jagung itu pengganti dari padi. Lalu sandal adalah pengganti dari sepatu, ini sama. Roti adalah pengganti nasi, ini juga sama hubungannya. Kemudian ballpoint pengganti pensil, ini juga sama. Kemudian susu pengganti sereal, ini tidak sesuai. Yang benar adalah susu itu pelengkap sereal. Sehingga yang berbeda dengan yang lain adalah yang paling bawah ini, yaitu susu dan sereal, pilihan yang C. Selanjutnya diketahui ada 5 pasangan kata seperti ini. Kita diminta untuk menentukan manakah yang berbeda dengan yang lain. Untuk pasangan kata pertama ada esensial dan vital, di mana hubungan dari dua kata ini adalah sinonim. Karena dua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu penting. Kemudian pasangan kata berikutnya adalah sentral dan lateral, di mana sentral di sini artinya pusat dan lateral artinya tepi, sehingga hubungan mereka adalah antonim atau lawan kata. Lalu ada kata proksimal dan distal. Proksimal artinya dekat, distal artinya jauh, sehingga hubungannya juga antonim. Lalu ini ada kata natal dan mortal. Natal artinya lahir, mortal artinya mati, sehingga hubungannya adalah antonim juga. Lalu yang terakhir ada diferensial dan integral, di mana keduanya juga merupakan pasangan lawan kata atau antonim. Sehingga yang berbeda dengan yang lain adalah pasangan kata pertama, yaitu esensial dan vital, pilihan yang A. Yang berikutnya diketahui ada kata almari dan kata celana, di mana hubungannya almari, salah satu isinya adalah celana. Jadi bukan celana semua isinya. Sehingga di antara kelima pilihan yang diberikan yang memiliki hubungan seperti ini adalah pilihan yang C, di mana dompet salah satu isinya adalah uang. Jadi bukan hanya uang saja. Lalu pada soal berikutnya diketahui ada kata latihan dan lomba, di mana hubungannya latihan adalah persiapan lomba. Seperti ini. Sehingga yang memiliki hubungan sama dengan ini adalah pilihan yang E, yaitu belajar adalah persiapan ujian. Soal selanjutnya adalah hubungan kata. Diketahui ada kata rokok dan paru-paru, di mana hubungan kedua kata ini adalah rokok itu merusak paru-paru. Di antara kelima pilihan yang diberikan yang memiliki hubungan sama dengan rokok dan paru-paru adalah pilihan yang B, yaitu pestisida itu merusak tanah. Lalu yang berikutnya ada pasangan kata lucu dan tertawa, di mana hubungannya di sini adalah hal yang lucu itu membuat tertawa. Di mana dari pilihan ini yang memiliki hubungan seperti ini adalah pilihan yang B, bahwa hal yang cantik itu membuat terpesona, sedangkan yang lain kurang sesuai. Pada soal berikutnya diketahui pasangan kata film dan skenario, di mana hubungannya di sini adalah film berjalan sesuai skenario. Sehingga jika diperiksa masing-masing pilihan ini, yang memiliki hubungan seperti ini adalah pilihan yang B, yaitu sandiwara berjalan sesuai plot. Sedangkan yang lain ini kurang memenuhi hubungan ini. Soal selanjutnya adalah hubungan kata. Diketahui ada kata sapi dan kata kurban, di mana jika dicermati di sini hubungan dua kata ini adalah sapi dipotong atau disembelih saat kurban. Dan dari kelima pilihan yang diberikan ini yang memiliki hubungan seperti ini adalah pilihan yang C,
yaitu harga dipotong saat diskon, sedangkan yang lain kurang memenuhi. Berikutnya diketahui ada kata laju dan kata henti, di mana kedua kata ini saling berhubungan berupa lawan kata. Di mana kata laju adalah lawan kata dari kata henti. Kita akan menentukan di antara kelima pilihan manakah yang memiliki hubungan lawan kata juga. Setelah diperiksa, maka jawaban yang tepat adalah pilihan yang E, yaitu lentur merupakan lawan kata dari kaku. Lalu berikutnya diketahui ada kata ijazah dan kelahiran, di mana di antara pilihan jawaban yang diberikan yang tepat adalah pilihan yang B, di mana catatan kelulusan itu disebut dengan ijazah dan catatan kelahiran itu disebut akta. Kemudian diketahui ada kata kayu dan arang, di mana hubungan keduanya di sini adalah kayu berubah menjadi arang. Jika diketahui ada kata awan, maka dengan hubungan yang serupa, maka awan akan berubah menjadi hujan. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Soal selanjutnya adalah hubungan kata. Diketahui ada kata drama dan kata babak, di mana dua kata ini dihubungkan dengan drama terdiri dari beberapa babak. Sehingga pasangan kata di sini yang memiliki hubungan sama seperti ini adalah pilihan yang B, yaitu tinju terdiri dari beberapa ronde. Berikutnya ada kata kutilang dan merpati, di mana dua-duanya adalah sama-sama jenis burung. Di antara kelima pilihan yang diberikan di sini, yang memiliki hubungan seperti ini adalah pilihan yang B, di mana gurame dan kakap ini sama-sama jenis ikan. Lalu diketahui ada pasangan kata sungai dan jembatan, di mana hubungannya adalah melewati sungai itu perlu jembatan. Pasangan kata yang memiliki hubungan seperti ini adalah pilihan yang E, yaitu melewati masalah perlu jalan keluar. Soal selanjutnya adalah tentang hubungan kata. Diketahui ada kata desibel dan kata suara, di mana hubungannya di sini desibel adalah satuan dari suara. Ketika suara ini diukur kekuatannya, maka satuannya adalah desibel. Pasangan kata di sini yang memiliki hubungan sama adalah pilihan yang D, yaitu volt adalah satuan dari listrik. Pasangan kata berikutnya adalah serut dan kayu, di mana hubungannya adalah serut alat untuk mengolah kayu. Di mana pasangan kata yang memiliki hubungan seperti ini adalah pilihan yang B, yaitu cangkul adalah alat untuk mengolah tanah. Berikutnya diketahui ada pasangan kata air dan haus, di mana air ini adalah benda dan haus adalah sifat. Dan hubungannya saat haus perlu air, perlu minum air. Pasangan kata di sini yang berupa benda dan sifat dengan memiliki hubungan perlu seperti ini adalah pilihan yang B, yaitu saat lapar perlu makanan. Soal berikutnya adalah tentang pasangan kata. Diketahui ada kata sisik dan kata ikan, di mana keduanya saling terhubung, di mana sisi adalah kulit luar dari ikan. Sedangkan di sini diketahui ada kata duri, maka jika dihubungkan, duri merupakan kulit luar dari. Jawaban yang tepat adalah landak. Lalu berikutnya diketahui ada kata penulis dan buku, di mana di sini hubungannya adalah penulis menghasilkan buku. Jika diketahui kata kipas, maka kipas menghasilkan angin. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Lalu diketahui ada kata manusia dan kata burung, di mana di sini jawaban yang tepat adalah pilihan yang D, yaitu manusia
berumah atau memiliki rumah, dan burung itu bersarang atau memiliki sarang. Sehingga hubungannya di sini adalah dengan tempat tinggalnya. Manusia tinggal di rumah, burung tinggal di sarang. Soal berikutnya tentang hubungan kata, diketahui ada kata kata dan kata ulat, di mana kata di sini jika dicermati adalah pemangsa dan ulat di sini adalah mangsa. Sehingga jika dicari pasangan kata di pilihan ini, maka kata pertama adalah mangsa sama dengan ulat, dan kata kedua itu adalah pemangsa sama dengan kata. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang E, yaitu nyamuk adalah mangsa dari kata dan ulat adalah mangsa dari burung. Lalu yang berikutnya diketahui ada kata pedestrian dan boulevard, di mana pedestrian di sini artinya adalah pejalan kaki dan boulevard di sini artinya adalah jalan besar. Dari kelima pilihan yang diberikan, yang paling tepat adalah pilihan yang A. Di sini diisi dengan pejalan kaki dan di sini diisi dengan adimarga, di mana adimarga ini artinya sama dengan jalan yang besar. Sehingga hubungan kata di sini adalah sinonim. Pedestrian sinonim dengan pejalan kaki dan adimarga sinonim dengan boulevard, sama-sama jalan besar. Soal selanjutnya diketahui ada kata tembakau dan rokok, di mana hubungannya di sini tembakau adalah bahan baku dari rokok. Sehingga jika dilihat di pilihan ini yang memiliki hubungan sama seperti ini adalah pilihan yang C, yaitu cabai adalah bahan baku dari sambal. Soal pertama yang diberikan di sini adalah hubungan kata. Diketahui ada kata hangat dan kata mendidih, di mana hubungan dua kata ini, jika kita punya air yang direbus, itu awalnya adalah hangat, yang lama-kelamaan akan menjadi mendidih. Pasangan kata yang memiliki hubungan seperti ini adalah pilihan yang B, di mana cahaya awalnya redup, lama-kelamaan akan gelap. Selanjutnya diketahui ada pasangan kata stasiun dan peron, di mana di sini hubungannya peron adalah tempat tunggu penumpang di stasiun. Pasangan kata di pilihan ini yang memiliki hubungan seperti ini adalah pilihan yang A, di mana dermaga adalah tempat tunggu penumpang di pelabuhan. Lalu yang berikutnya diketahui ada kata perawat dan kata dokter, di mana hubungannya di sini perawat itu membantu dokter. Di antara pilihan yang diberikan yang memiliki hubungan seperti ini adalah pilihan yang A, di mana asisten itu membantu profesor.